Baku dapat ulang Denyong Piano. Nah, di video kali ini kita kepikiran konten ini, perjalanan pulang malam-malam. Malam-malamnya jam berapa? Ini udah jam 11:54. Jadi benar-benar tengah malam. Dan kalau udah tengah malam gini sudah tidak ada kereta. Jadi gua harus pulang pakai sepeda. Oke? Gua bakalan tunjukin ke kalian rute pulang sepeda gua yang bahaya dan menyeramkan. Kenapa bahaya? Karena nanti kalian lihat, nanti banyak mobil gitu kenceng. Menyeramkan karena gue akan lewat kuburan. Nah, gimana? Seru kan? Seru buat kalian, buat gue dak-dik-dukser. But anyway, di sini biasa kita parkir sepeda. Jadi agak di belakang. Ini kita masih di dalam company by the way, masih di dalam perusahaannya. Dan kita akan menuju ke tempat absen. Let's go. Kita ambil sepeda dulu baru absen pulang biar menitnya nambah-nambah dikit. Oke, kita langsung absen pulang. Ya, parkir dulu di sini. Oke. Oh, ada satu yang belum diambil. Itu. Mana? Lampu. Wah, kalau nggak ada lampu, bahaya nih. Lah, tadi gue masukin nggak sih lampunya? Waduh. Ntar gue taruh dulu. A few inches later. Ada. Mana gue? Ini lampu soalnya ya kalau nggak ada nggak kelihatan sepeda gue, dan gue juga nggak kelihatan jalannya karena nanti ada beberapa jalan yang gelap. Jadi ini gue pasang di sini. Cakep. Yang lain. Cakep. Oke. Sekarang kita absen pulang. Sabar ya. Try to spell it. Yeah. You wanna be in the picture? Nano try to always call me by that name. Ya, jadi buat kalian yang nggak tahu, gue di sini dipanggilnya V. V itu dari dari Viano sebenarnya. Nah, first name gue itu kan Octaviano. Ntar deh. Nah, awalnya supervisor gue itu manggil gue Octaviano. Terus beberapa kali dia lupa, akhirnya nyerah dia. Gue udah bilang di awal, udah lu panggil V aja gitu, lebih gampang. Terus dia kekeh, enggak, gue tetap panggilnya Octaviano gitu. Oh ya udah. Lama nyerah, gue tawarin lagi kan, gimana? Mau panggil V aja nggak? Iya deh, kayaknya gue panggil V aja. Akhirnya jadi V. Nah, terus tadi dia coba, jadi dan nggak banyak yang tahu nama asli gua gitu. Maksudnya nama yang sebenarnya lah gitu. Tadi tuh Octaviano. Nah, kalau kalian absen pulang tadi itu kan keluar tuh namanya. Itu tadi gua lama-lamain juga biar menitnya nambah tuh. Tadi 11.56 gua lama-lamain jadi 11.57. Karena pas gue lihat jam, wah sekitar 15 detik lagi nih gitu. Jadi gue tahan 15 detik, lumayan semenit. Anyway, terus ya udah gue bilang ke dia, itu gue cerita tuh yang tadi gue ceritain ya, supervisor si Nano namanya. Ya si Nano tuh tadinya mau manggil gue pakai nama itu. Terus dia bilang enggak udah ya V aja gitu. By the way, yang dari tadi lewat itu semuanya forklift driver. Kalau yang dock hand atau di sini sebutannya banyak banget, freight handler, dock hand, floor, banyak banget. Intinya yang nggak nyetir forklift lah, yang tugasnya tuh angkat-angkat barang. Gini aja, gue tahu istilah tepatnya, kuli angkut. Nah, udah, tuh selesai tuh. Pakai bahasa Indonesia aja lah kita, kuli angkut. Jadi kalau kuli angkut tuh rata-rata udah pulang duluan gitu. Rata-rata mereka pulangnya, ini kan sekarang jam 12 ya. Mereka rata-rata pulangnya sekitar jam 8-an dan ada beberapa yang stay, nggak banyak. Mungkin 4 orang lah yang stay sampai sekitar jam 10-an. Jadi sebelum gue cerita itu gue kasih tau dulu, jadi harus absen pulang lagi di sini gitu. Jadi 2 kali, yang pertama dari mesin, yang kedua dari apa istilahnya, pos satpam. Nah itu tuh biar dia tahu semua orang udah keluar kira-kira gitu. Nanti di cek secara manual kan gitu, karena sangat bisa terkurung di dalam gedung. Nah itu juga ada ceritanya, saya pernah terkurung di dalam gedung. Ini lama-lama udah gelap ya.
gimana ya, gue cari tempat yang terangan dikit di depan, terus gue lanjutin cerita yang soal itu ya, terkurung dalam gedung, sama cerita yang tadi yang kuli angkut itu pulang duluan. Oke, gue kesana dulu tuh, di depan ada tempat terang. By the way, ini udah mulai nih bahayanya nih, kalian lihat nih mobil pas banget nih, dan gue harus jalan di pinggir sini nih. Nah, gue harus jalan di pinggir sini. Ini sih masih jalur sepeda, enak nih. Ada gambar sepeda kan? Masih ada ini jalur sepedanya. Nanti depan kalian lihat tidak ada jalur sepedanya. Jadi lebih bahaya lagi. Oke, gue ke depan dulu ya. Ini tuh kalau kalian perhatiin, sebenarnya kalian nggak bisa perhatiin sih, nggak kelihatan. Nah, tapi gue tuh beberapa kali tuh head check gitu. Head check terus, karena walaupun kita sudah ada di jalur yang benar, ya kita kan nggak tahu ya kondisi driver. Ya gue pun nyetir mobil, gue juga tahu kadang-kadang nyetir mobil tuh bisa meleng, main HP dan sebagainya. Walaupun di Australia less likely ya. Wah, ada ambulan nih, jangan sampai saya masuk ke dalam situ. Ya walaupun di Australia less likely ya mereka kayak gitu, cuma tetap aja ada kemungkinan itu. Jadi gue tuh sering banget head check gitu, lihat ke belakang gitu. Kalau ada mobil yang alurnya udah agak mencong-mencong nih, gue lebih baik gue ke rumput aja kira-kira gitu. Dan di depan pun malah gue head checknya akan lebih sering gitu. Kalau gue udah lihat ada lampu mobil misalnya atau ada suara mobil, langsung gue tengok gitu ke belakang. Dan ya gue agak sering kabur ke rumput, just in case. Nah, ini karena sudah agak terang ya. Nah, gue lanjutin cerita yang tadi. Iya, gue pernah terkurung. Jadi waktu itu gue absen dulu, baru ambil sepeda gue tadi kalian lihat kan di belakang situ. Nah, gue udah absen pulang. Itu jadi gue jalan tuh pintunya masih dibuka. Itu ada rolling door tadi kalau kalian perhatiin. Pokoknya keluar tuh ya ada rolling door lah. Gue masuk, absen. Gue ambil sepeda, pas gue mau keluar, udah rolling doornya udah ketutup, udah dikunci. Waduh anjing, panik gue asli. Akhirnya masih pakai lampu yang sama. Lampu ini kita klik yang ini, nah ntar ya, teng. Nah ini kan agak kedap-kedip gitu kan. Udah kita mainin aja, karena ada kaca yang ada pintu yang dia tuh kaca gitu, jadi lampu tembus. Udah mainin terus sampai akhirnya di notice baru keluar. Wah, itu kalau nggak di notice, saya tidur di dalam perusahaan itu malam itu. Itu panik ada tuh, bener, sumpah. Itu terjadi tahun lalu itu. Jadi ya itulah pentingnya absen keluar. Nah waktu itu jadi tapi kalau misalnya nggak absen, ya sebenarnya nggak apa-apa. Nanti besok akan ditanyain kemarin pergi jam berapa gitu. Kayak kejadian yang itu yang gue ceritain itu kan gue belum absen keluar kan. Harusnya dia tahu ada orang yang belum keluar dari perusahaan itu. Cuma memang ada beberapa yang miss. Dan gue termasuk salah satu yang sering miss waktu itu. Gitu, karena gue naik sepeda kan. Jadi gue kadang-kadang buru-buru, atau kalau gue nggak naik sepeda pun gue ngejar bus. Kadang-kadang guanya sadar gue harus absen di situ, tapi gue udah nggak sempet gitu, lari aja gitu. Nah karena itu dia pikir udah cabut nih gue nih, miss lagi gue hari ini kan, dikunci sama dia gitu. Dan semenjak saat itu saya selalu absen, tidak pernah miss. Jadi dia tahu kalau gue belum absen berarti gue masih di dalam situ. Anyway, nah itu tadi gue jelasin memang forklift driver tuh pulangnya itu lebih lama karena kita ada beberapa tugas yang harus diselesaikan gitu. Sedangkan si kuli angkut ini tadi yang gue udah jelasin, biasanya tugasnya selesai di jam 11 sudah selesai semua gitu. Paling lama itu ya jam 11 gitu. Apakah gue selalu pulang semalam ini? Tidak. Gue biasanya pulang jam akhir-akhir ini ya karena lagi sibuk itu jam 11.15. Nah kalau 11.15 itu kita masih bisa naik sepeda ini cepet-cepet ke stasiun kereta gitu. Kalau udah lewat 11.15 udah gak kekejar. Karena jarak stasiun kereta terakhir itu sekitar 11.35. Itu yang terakhir. Nah jarak kita dari sini, dari tempat kerja ke stasiun kereta itu sekitar 4 kilo. Dan kita tempuh dalam waktu 15-20 menit gitu. Jadi 11.15 itu pas lah gitu. Kalau ada apa-apa di jalan, maksudnya yang memperlambat gitu ya, masih sempat
Kita clock off di jam berapa tadi Kang? 11.15. Sorry 11.15. 11.57 gitu. Tiba-tiba ganti bahasa Manado. Ya, buat yang so sering bauni Pak kita ya so tau lah. Memang unsur Manado ini kalau bisa tidak akan kita hilangkan gitu di kita pe konten YouTube. Jadi biar sesadiki harus ada. Itu. Nah sekarang jarak ke rumah berapa? Jarak ke rumah dari Tampak Kerja. Tebak sebelum kita bilang, tulis di komen tebak. Atau pause ini video, tebak, tulis di komen, baru play ulang. Oke sudah, jaraknya adalah 17 km. Jadi kita harus sepedaan 17 km. Cuma enaknya ya ini sepeda listrik jadi tidak capek. Nah tanpa berlama-lama lagi, ya udah langsung aja kita gas. Karena sudah semakin malam ini, sudah jam 12:10. 17 km itu kita tempuh paling cepat 50 menit paling cepat. Tapi tidak mungkin karena pasti di jalan ada melambat-lambat tuh. Jadi biasanya sih 1 jam. Biasanya 1 jam sampai 1 jam 10 menit. Itu biasanya. So kita akan sampai di rumah ya paling nggak 1:20 lah. 1:20. Belum lagi ngonten-ngonten kan nanti kan di jalan kita mau kasih lihat dan sebagainya. 1:30 1:30 lah kita akan sampai rumah nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung gas aja. Oh, satu lagi terakhir. Harusnya sepeda ini kalau full warnanya biru. Tapi sekarang warnanya hijau. Berarti sedikit lagi akan merah. Mudah-mudahan kita nggak kehabisan baterai. Karena kalau kehabisan baterai, goes sepeda ini, aduh. Kita dulu pernah tuh buat videonya tuh. Goes 5 kilo itu capek sekali. Apalagi 17 kilo. Jangan sampai. Mudah-mudahan ini bertahan baterainya sampai di rumah nanti. Oke, let's go. Kita gas. Oh, buat lampunya kita memang pakai yang ini. Kenapa? Karena lampu ini lebih apa istilahnya? Menarik perhatian lah gitu. Jadi dari jauh kelihatan tuh ada yang kedap-kedip. Nah, jadi mereka bisa lihat. Jadi dibandingkan pakai lampu yang stabil, yang stagnan, lampu kedap-kedip ini itu lebih aman buat kita. Gitu. Karena ya tadi yang kita bilang. Jadi di jalan kalau ada yang menarik yang mau kita tunjukin, kita akan tunjukin gitu. Cuma tidak mungkin kan selama perjalanan saya pegang seperti ini HP-nya gitu. Kenapa saya berani pegang sekarang? Karena ya jalanannya sepi. Kalau jalan raya saya itu namanya cari maksudnya jalan raya yang banyak mobilnya, saya cari mati namanya gitu. Anyway, saya lanjut jalan. Let's go. Oke, by the way maaf ya kalau videonya gelap karena tidak semua jalan ada penerangan sebagus tadi. Ini sudah mulai masuk ke zona berbahaya karena kalian bisa lihat tuh tidak ada lagi jalur sepeda, putus di sini. Dan sekarang kita masih bisa pakai trotoar. Nih, dari sana belok sini kan. Itu nanti di depan gue maju aja kalian lihat nanti trotoarnya putus. Tap putus di sini tidak ada trotoar lagi. Nah jadi selanjutnya gue harus ke jalan gede. Cuma di depan ini itu masih ada apa ya, gimana gue jelasinnya ya. Jadi jalannya tuh kebagi 2 gitu. Nah jalan yang kiri itu agak sepi gitu, nggak serame yang jalanan utama ini. Kalau jalanan utama ini kan gede, rame, mobilnya cepet-cepet nih, kalian bisa lihat nih. Mobilnya monster bro. Weng. Ya kan, weng. Nah jadi nanti gue akan liatin di depan, nanti gue akan ke jalan yang kiri gitu. Jadi lebih aman. Tapi jalan yang kiri itu juga nanti putus. Jadi gue harus apa istilahnya, merger apa itu istilahnya dalam bahasa Indonesia apa tuh, gabung lah, harus pokoknya harus ke jalanan monster itu. Oke, gue langsung tunjukin aja. Ini cabangnya. Kalian lihat ya. Set. Nah, ini dia. Ini kan jalanan monster kan. Nah, ini bercabang. Set, jadi gue ambil yang kiri. Itu. Kalian lihat nih, tidak ada trotoarnya, putus. Trotoarnya putus. Putus. Dari sana putus. Sudah. Nah, gue akan terus jalan di jalanan ini. Nanti sampai gue harus bergabung lagi di jalan monster.
baru gue bikin lagi. Ada mobil-mobil parkir lagi. Aduh, sialnya saya. Harus hati-hati, di belakang ada mobil. Kok bisa? Ini jarang sekali mobil lewat. Aduh, parah. Ya, tapi ya itu yang gue bilang tadi, ini bukan rute setiap hari. Jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir. Cukup gue saja yang khawatir karena nyawa gue yang terancam. Ya, putus sampai di sini. Itu di sana udah ke perusahaan, nggak tahu perusahaan apa, dan saya harus bergabung ke jalan monster. Mumpung tidak ada mobil, saya gas. Wuhu. Gas terus. Ini saya di jalan raya. Wah, seperti yang kalian bisa lihat, ini video ini tidak patut untuk ditiru ya, karena bahaya. Cuma gua ya udah tiap hari udah hafal sampai lobang-lobangnya yang mana gua hafal. Jadi ya bisa diminimalisir lah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu, dan ini buat edukasi kalian juga kalau nyetir di tempat yang berbahaya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini tempatnya, jadi ini kan tempat gue nyetir tadi. Nah, tadi kebetulan gak ada mobil. Sekarang kalian lihat nih mobil-mobilnya. Mantap bro. Tadi gue bilang nyetir lagi, sepedaan. Nah tadi gue dari sana sepedaan nih, kalian lihat nih. Sepedaan, terus ini ada jalur agak ke kiri, gue belok kiri sini. Set, putus di sini dan gue harus bergabung lagi bersama mereka. Oke. Ini ada jalur kiri tapi cuma bentar, nanti di depan tuh kalian lihat tuh. Nah, kalian lihat nih di sini. Aduh, gimana nih gua cara nunjukin ini? Ya pokoknya inilah, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini udah nggak ada jalan lagi di sebelah kiri. Tuh. Jadi harus bergabung lagi. Gua kalau mau aman, gua naik ke rumput aja. Nah, jadi gua gunakan ini. Set. Rumput ini. Iya. Oke. Nah, ini dia. Jadi gue benar-benar di atas rumput yang tidak ada jalannya, tidak ada, bahkan jalurnya aja jalur apa ya? Kayak biasanya kan ada tuh rumput yang sering dilewatin sama sepeda atau motor gitu. Jadi kebentuk jalurnya kan. Ini jalurnya aja nggak ada. Ya kayak gini. Nah ini, nih jalan lagi ya kan. Nah kalian lihat nih, nih ya. Ini gue harus naik ke rumput lagi. Karena kalian bisa lihat di sebelah sini. Nih, tidak ada jalan yang benar-benar safe, nggak ada. Ini jalannya mereka nih. Tuh. Nih, bye. Di sini, bro. Jadi saya di rumput saja, ya. Nah, apakah gue selalu jalan di rumput? Itu pertanyaannya kan. Buset, ya kencang banget tuh suara. Jawabannya tidak. Gue kalau buru-buru, ya gue sikat jalan di sini. Karena di rumput ini lebih lambat ya. Lebih lambat, terus apa ya? Terus jalannya juga bergelombang. Jadi ya jadi nggak bisa buru-buru gitu, nggak bisa cepet. Sedangkan kalau di jalan raya kan bush. Anyway, pasti kalian mulai bertanya-tanya kan, Australia payah juga ya nggak ada jalur sepeda. Kirain Australia atau Melbourne khususnya bagus gitu, jalur sepedanya tertata dan sebagainya. Jawabannya karena ini gue ada di kota yang cukup jauh dari pusat kotanya. Kalau ibarat Jakarta itu kayak Karawang lah, ini kota industrinya. Kalian bisa lihat tuh di sekitar tuh kosong melompong. Ini lapangan baru mau dibangun. Terus ya perusahaan-perusahaan kayak gini atau apa, store-store-nya juga bukan store-store makanan gitu. Ya kan? Ya benar-benar ya industri, kawasan industri gitu. Oke, saya lanjut dulu ke depan. Nanti akan ada checkpoint. Nah, nanti kita akan cerita di depan soal checkpoint. Oke, saya jalan dulu. Halo guys, nah inilah checkpoint saya. Kenapa gue bilang checkpoint? Karena tadi setelah menyusuri rumput itu tuh, nih dari sana tadi, set, ya kan, set,
Sini, mulai dari sini sampai di depan, sampai ke sana, sampai lurus terus, itu ada trotoarnya. Baru nanti ketemu jalur sepeda gitu. Jadi karena gue ini kan mendekat ke kota nih, pokoknya semakin dekat ke kota, jalur sepedanya tuh semakin bagus lah, semakin tertata dan ya tersedia gitu. Nanti kalian bakalan lihat, nanti gue tunjukin. Terus ini sekedar cerita aja. Kalau gue mau ke stasiun kereta itu, stasiun keretanya di arah sana, ke sana nih. Gue nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi ya ini kalau kalian lihat, nah kelihatan nggak tuh? Ada lampu 4 lampu merah. Nah itu kereta. Nah kelihatan tuh, itu kereta tuh. Cuma ya udah nggak jalan, udah nggak beroperasi di jam segini gitu. Anyway, gue kelamaan. Kayaknya gue akan percepat aja. Nanti gue akan coba rekam sebanyak-banyaknya. Ini udah jam setengah 12:28 ini. 12:28 asli. Setengah 12 lagi, setengah 1. Gitu. Oh by the way, cerita dikit lagi. Anjir, gue manjang-manjangin. Tapi gak apa-apa lah, sekali-sekali. Buat konten toh, saya juga sudah akan meninggalkan Australia. Jadi gue buat sebanyak-banyaknya biar kalian tahu experience gue di sini. Di belakang tadi ada bangkai kanguru. Pas siang gue sempet rekam. Nanti coba gue attach di sini videonya. Kalian bisa lihat. Jadi itulah struggle atau perjuangan saya. Harus ngelewatin bangke. Anyway, saya jalan lagi. Let's go. Nah ini gue lagi ada di jalan yang agak rame. Bukan agak rame. Rame banget sebenarnya. Malam aja kalian bisa lihat hektiknya kayak apa ya kan. Imagine siang, nah lebih rame lagi. Jadi ini tuh salah satu tempat apa ya, pusat apa? Dibilang pusat perbelanjaan kali ya. Iya, even di kota kecil pun kan selalu ada pusat perbelanjaan kan. Nah inilah pusat perbelanjaannya. Itu di belakang kalian kalau bisa lihat tuh ada, nah tuh banyak supermarket, ada buat makan, restoran. Ini juga ada restoran juga. McD. Oh by the way, gue mau ngasih kabar ke kalian. Ada 2 bad news. Yang pertama ini baterainya merah. Panik saya, panik. Ini setengah jalan aja belum. Asyuh. Dan yang kedua, baterai HP saya juga merah di bawah 15%. Jadi sepengen-pengennya gue kasih informasi banyak ke kalian, panjangin videonya, terhambat dengan 2 hal ini. Baterai ini dan baterai ini. Jadi saya harus cepat-cepat dan ya rekam ya seperlunya aja. Yaudah, OTW dulu. Update sedikit, cepet aja. Jadi kita mesti potong ke sana. Pas nih udah hijau. Cuma nggak usah terlalu khawatir. Walaupun ini jalan raya, tapi ya itu ada bukan zebra cross apa ya? Ada penyeberangannya. Gitu. Jadi aman lah. Oke, next kita ke, wah gelap banget ya. Tapi kita nggak ke sana, kita ke sini. Tenang aja, nanti lebih serem daripada yang itu kok. Nanti saya akan perlihatkan ke kalian. A few moments later. Kalian lihat ini di atas Norton Memorial Park. Tahu ini apa? Kuburan. Buat kalian yang suka horor, di mute aja videonya karena gue bakalan ngebacot soal gue yang tidak percaya mistis. Jadi biar kalian lebih menikmati pemandangannya gitu-gitu, di mute aja sampai gue ada di stasiun kereta. Ya, kita akan masuk ke dalam atau ke area kuburan. Literally. Gimana, seru kan konten horor kali ini? Aduh. Oke, ini kita nyebrang dulu ke stasiun kereta. Dan di depan, ya ini gue warning aja ya, biar kalian yang takut bisa agak matanya disipit-sipitin gitu. Nah di depan nih gue terangin lagi tuh. Oh, ini kuburan, literally kuburan. Tuh, gue perjelas lagi, lampunya gue ganti. Tuh. Ini sepanjang jalan ini kuburan. Gue nggak tahu muka gue kelihatan apa enggak. Kayaknya sih enggak ya.
Ya kalian dengar ceritanya aja. Atau lihat jalannya aja deh sambil gue cerita. Jadi kalau kalian tanya, Bang, kok lu berani Bang? Gimana ya? Jawaban gue karena ya gue tidak percaya gitu. Tidak percaya hal-hal mistis. Gitu. Ini intermezzo aja. Kenapa orang Indo itu percaya hal-hal mistis? Ini kalau dipikir-pikir kan nih serem banget nih. Nih, kanan kiri gelap, nggak ada lampu, cuma lampu sepeda gua doang gitu. Walaupun jalannya aman, belum tentu semua orang berani lewat jalan ini kan, terutama orang Indonesia. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ya kita dari kecil dikasih ceritanya cerita-cerita mistis terus, Pak. Gitu. Kalau dipikir-pikir kan entah dari keluarga, dari sekolah. Ya gue dulu tuh mau naik mobil jemputan, tiap hari didongengin mistis sama supir jemputan gitu. Nah kayak gini-gini ya akhirnya jadi tersugesti gitu, jadi terbrainwash. Makanya kalau generasi yang sekarang itu udah susah untuk dihilangkan dari pikiran-pikiran, wah ini pasti hantu nih, ini pasti setan nih dan sebagainya gitu. Ya tinggal pilihan kita mau dikasih ke generasi selanjutnya apa enggak. Kalau iya ya udah gitu aja terus. Karena kalau kalian pikir gitu, kenapa orang Australia misalnya kok jarang ada yang percaya kayak gitu? Ya karena dari kecil tidak ditanamkan dan tidak disugestikan cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis gitu. Menurut gue itu salah satu faktor terbesar gitu. Dan gue ya pada akhirnya kalau gue coba lawan aja. Lebih ke apa ya? Lebih ke ya pada akhirnya gue percaya science, gue percaya ilmu pengetahuan. Even kesurupan pun ada penjelasannya, sudah ada jurnal ilmiahnya gitu. Jadi rasanya lebih percaya. Wah ini di depan nih ada pohonnya serem banget nih. Gue liatin ke atas tuh. Kalian yang suka horor, ini tempat yang cocok. Ini video yang cocok. Cuma ya gue bilang tadi kalau buat gue sih gue tidak percaya gitu. Jadi itu its own apa kalau nggak salah. Ya jadi buat kalian yang mau menikmati silahkan nikmati. Buat kalian yang mau percaya ya buat gue silahkan percaya aja. Orang nggak ngerugiin gue juga gitu kan. Cuma jangan sampai berlebihan sampai buat kalian itu jadi apa ya? Gue kasihan sih yang berlebihan tuh jadi apa-apa dihubungkan ke mistis gitu. Jadi malah jadi menghambat diri sendiri. Jadi kayak gue nih misalnya nih. Kalau gue takut, gue nggak mau ambil overtime. Gue nggak ngambil overtime, duit gue lebih sedikit. Nah gitu, itu salah satu contohnya tuh. Jadi menghambat tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi ya kalaupun kalian sudah terlanjur percaya gitu, tidak bisa nih, nggak bisa dihilangkan. Selalu parnoan nih, selalu tersugesti nih, ada nih hantu, setan dan sebagainya. Ya dikendalikan aja gitu. Jangan berlebihan karena kalau kalian bisa lihat setan, bisa lihat hantu, buat gue itu bukan indigo, itu kalian perlu ke psikiater berarti. Gitu, karena it's all in your head gitu. Itu ada proses otak yang terjadi sedemikian rupa sampai otak kalian percaya dan melihat apa yang kalian tidak lihat dan juga mendengar apa yang sebenarnya kalian tidak dengar. Ada apa tuh? Nggak ada. Bukan setan. Ada orang naik skuter. Gue juga heran juga. Malam-malam jam 1 pagi naik skuter. Ini udah agak terang nih. Kayaknya kuburannya kalau nggak salah tuh berhenti sampai di belakang situ. Udah. Ini gue masuk ke stasiun kereta. Gitu. Cuma ya lagi-lagi untuk sekian kalinya saya bilang sudah tidak ada keretanya. Gitu. Sorry ya merusak experience horor kalian bagi yang suka horor. Tadi gue agak ngebacot. Ya itu yang seperti yang gue jelaskan. Ini stasiun kereta dan ke depan ya jalur sepeda aja sih. Jalur sepeda. Ini lumayan terang. Nanti ada jalan yang gelap. Ada yang gelap banget. Ada yang gue harus naik bukit. Gue akan gini deh. Udah gue gak masalah HP gue mati. Mudah-mudahan sih masih bisa keambil semuanya ya, walaupun gue pesimis kayaknya nggak sampai rumah nih rekaman. Cuma ya gue akan tunjukin sebisa gue gitu. Oke, let's go, kita gas lagi. Ini sudah mulai gelap lagi. Deng. Udah jump scare-nya segitu aja. Soalnya terakhir kali gue buat jump scare banyak yang protes gitu.
Bang, gue kaget bang. Jadi gue ulangi lagi. Tadi gue ulangi tipis-tipis saja gitu, buat lebih ke buat ketawa instead of bikin kaget gitu, bikin takut. Oke, let's go, kita jalan lagi. Nah, ini harusnya gue kamera dari belakang tadi. Nggak apa, ini kalian bisa lihat mulai proper nih jalannya nih, mulai enak gitu. Aspalnya bagus. Yang kalau tadi kan kayak apa ya, kayak seadanya lah gitu, jalur sepeda seadanya. Ini bener-bener jalur sepeda yang proper nih, lihat ada tandanya juga gitu. Ini stasiun namanya stasiun Merlinston. Masih jauh. Masih banyak stasiun lagi yang saya harus lalui. Mudah-mudahan ini baterainya bertahan. Oke, lanjut lagi. Ya, ini stasiun kereta lainnya. Parkiran sepeda. Ada parkiran sepeda yang di dalam kandang juga, cage. Nih, buset deh, mantap. Ya, desainnya keren ya. Baterainya tinggal 2% gitu. Saya matiin sekarang. Ini depan baru saya rekam lagi. Nah, ini gua kasih tahu aja cara nyebrang yang proper. Kita kesini dulu sambil pencet kling. Baru tunggu. Oke, dia sudah merah. Berarti saya akan hijau. Anjas, mantap. Let's go. Gue mau tahu deh, lo kalian komen di bawah, Anjas tuh masih kepake nggak sih? Pasti. Apa ini gue sama adik gue doang ya? Anjas. Ini gue mau lewatin tempat servis tram. Nah, ini dia. Ini di sebelah kiri gue itu tram itu sebenarnya bukan servis aja sih, tempat parkir juga. Tuh kalian bisa lihat tuh. Tram semua kan banyak banget kan. Nah, ini dia. Oh, ini ada lampu otomatis nyala nih. Ini kan mati nih. Nanti nyala dia. Cuma jadinya agak horor sebenarnya karena nyalanya telat. Nah, gitu. Jadi gue udah lewat dulu baru nyala ini ya. Nih. Set, gue udah lewat. Set, baru nyala di belakang. Nah. Gitu. Ini agak percuma gitu. Udah pakai lampu gue aja lah. Anyway, ini gue udah deket nih. The next day. Iya. Nah, yang terakhir pas gua OTW pulang itu kalau nggak salah sampai di sini ya. Ini gue udah jelasin di sini tempat servis tram atau apa ya istilahnya? Tempat ngetem tram. Terus gue juga udah sempet jalan ke sana ya, gue liatin nih yang lampu-lampu otomatis ini. Pas gue lewat dia nyala. Ya, kalau nggak salah udah sampai sini ya. Udah sampai sini, kita ke depan. Oke, kita jalan terus. Nah, itu nah di depan tuh udah kelihatan tuh ada stasiun kereta. Tuh. Ini tuh tinggal satu stasiun lagi baru stasiun gue. Belum NST deh. Iya, NST. Berarti masih 2 stasiun lagi sampai ke tempat gue. Ini nih kalian lihat nih. Ada kan namanya tuh NST Station. Oke. Nah, jarak NST Station ini ke selanjutnya namanya Brunswick Station. Itu nggak terlalu jauh. Ke selanjutnya lagi station gua namanya Jewel. Itu juga nggak terlalu jauh. Oke, gua akan rekam nanti kalau sudah sampai di Brunswick Station. Ini jalannya juga udah bagus gitu ya. Walaupun jalan kecil tapi kanan kirinya udah nggak seserem yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita sudah sampai di Brunswick Station. Nah, ini dia. Ini mulai dari sini itu kehidupan perkotaan sudah terlihat tuh. Kelihatan kan? Ya sebenarnya dari belakang sana sih, cuma makin ke depan itu makin kota lah gitu. Ini dia Brunswick Station. Dan station gua ada di depan, di selanjutnya yang mana nggak jauh. Nggak jauh. Ini paling gua sepeda semenit udah sampai di station yang seharusnya atau yang biasanya gua naikin dan turunin. Gimana tuh bahasanya tuh? Ngerti lah ya maksudnya. Gitu. Ya. Ini dia masih ini Brunswick Station. Nah, kayaknya kalau gue zoom dari sini tuh kelihatan nih.
Nih ya, ini kan Brunswick Station nih. Kalian lihat nggak di depan ada lampu? Tuh. Nah, kelihatan kan? Nah, itu di depan itu stasiun gua. Gitu. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Kayaknya untuk menambah serunya video ini, saya mau beli kebab. Jadi cerita dikit, curhat dikit. Tadi gua buru-buru, jadi ya sempet sih sarapan, tapi sarapannya kurang proper gitu. Terus makan siangnya juga ya gue cuma beli makan siang, ada nama makanannya banh mi, makanan Vietnam kayak roti sandwich gitulah, sandwich. Jadi gue masih lapar, padahal gue biasanya malam udah nggak makan lagi, tapi ya karena masih lapar dan gue memang butuh makanan lebih, ada hubungannya sama ya olahraga lah gitu, biar berat badannya lebih naik gitu. Ada teman juga nih pesepeda nih. Nah itu kalau kalian itu bukan sepeda listrik tuh, sepedanya sepeda biasa gitu yang memang buat olahraga. Emang niat banget orang sini. Anyway, gue ternyata salah. Ternyata lampu yang di belakangnya tadi gue tunjukin itu bukan stasiunnya, ternyata tidak sedekat itu. Itu di depan tuh baru tuh. Kelihatan gak tuh? Gue gak usah zoom ya. Kelihatan kan ada kuning-kuning. Nah itu stasiun gua. Let's go, kita mendekat. Nanti dari situ kita ke tempat kebab. Gak jauh tempat kebabnya. Kalau jarak dari stasiun ke rumah gua itu cuma 1,2 kilo kan, 1,3 kilo. Antara itulah. Nah, kita belok sini dulu. Set. Nah, udah mulai kelihatan kan nih, udah mobil-mobil parkir. Sebelumnya kuburan. Nah, ini dia. Ini stasiun tempat gua biasanya naik dan turun. Ini dia. Oke. Nah, karena kita mau beli kebab, jadi kita belok kiri. Set. Iya. Set. Set, itu stasiun gua, kita ke kiri sini. Ya. Sini masih ada aja tuh orang nongkrong. Oke. Kita ke kanan sini. Set, langsung deh. Reksi kebab, mantap. Kita parkir dulu kali ya. Ya, jangan udah tutup. Anjir, tutup lagi. Tutupnya jam 1. Ini udah jam berapa ya? Ya anjir, jam 1:05. Ya telat gue 5 menit. Gimana dong? Di sebelah ada McD sih. Gimana ya? Gak ada makanan lain lagi. Gue gak terlalu suka McD. Ayam gue lebih suka KFC, ayam original. Kalau burger lebih suka Burger King. McD itu pilihan terakhir gue. Ya udah ya, kita gas aja. Kalau di otak gue dari tadi udah ngebayangin kebab. Oke, kita nyebrang di sini. Gue mau lihat promo dulu di aplikasi. Gue punya aplikasinya, biasanya suka ada promo. Nggak ada promo yang menarik lagi. Taruh di mana ya? Di sini aja deh. Oke. Iya, ada Squid Game. Beef double Big Mac $9, menarik juga nih, 90.000. Kayaknya saya akan beli double Big Mac aja. Karena saya butuh daging. Tapi ini nggak sehat. Gue tuh galau banget kalau kebab tuh masih lebih sehat lah gitu, dagingnya masih lebih sehat karena nggak seproses food ini gitu. Gue mau lebih banyak lettuce. Gue tuh galau banget ya gue beli nih. Gak suka banget soalnya gue. Oke, saya kurungkan aja niatnya, besok pagi aja saya makan banyak. Gak jadi.
Aduh, buang-buang waktu aja. Gimana ya? Gua sebisa mungkin tuh mencoba makan makanan yang sehat lah gitu. Sebenarnya gue sih nggak ribet kalau misalnya lagi rame-rame sama temen gitu, gue mah apa aja gue sikat. Cuma karena ya gue bisa dapet healthier option besok pagi, makanan yang lebih sehat besok pagi, lebih enak. Jadi kayaknya enggak deh, saya lebih baik tunda saja gitu. Ya, that's it. I made my decision. Sebenarnya itu salah satu pertimbangannya sih, kayak anjir nggak enak-enak banget, nggak sehat lagi. Aduh. Di depan ada pizza. Oh iya lebih oke lah, lebih oke. Mana tuh pizzanya? Tutup juga. Iya tutup juga. Oh enggak masih buka. Di depan tuh ada pizzeria. Nah ini kita gas pizza aja kali ya. Nah kalau pizza yang ini ya nggak sehatnya sih sama aja, mirip-mirip. Cuma paling nggak lebih enak gitu, enak lah gitu. Ini masih buka deh. Is still open? Oh no? Oh yeah, right, sorry. Yeah. No worries. Yeah. Thank you. Yeah, no worries. Sama aja, tutup juga. Jam 1 tutupnya. Udahlah. Udah, kita harusnya stick ke videonya aja, pulang, OTW pulang malam-malam. Saya langsung gas pulang aja kalau gitu. Percuma dari tadi buang-buang waktu di sekitar sini. Nah, jalan pulang saya adalah dari sini belok ke kiri. Set. Nah, kenapa kalau kalian lihat kok gue naik di trotoar? Karena memang tidak ada jalur sepeda. Ini sebenarnya ada jalur sepeda tapi di gang sebelah gitu. Di gang ini nggak ada. Gue harusnya lewat gang sebelah. Cuma udah kebiasaan aja. Dan kalau malam ya nggak masalah lah gitu. Itu gue biasanya pun tetap pakai road ini. Cuma karena ya gue sambil ngerekam biar lebih safe, gue di trotoar aja. Tapi kalau misalnya siang, sore gitu, atau ya masih banyak orang, ya tidak disarankan gitu. Naik sepedaan di trotoar boleh di trotoar, tapi harusnya dituntun. Begitu. Kalau malam ya, gue nggak bilang ini bener, cuma lebih maklum. Oh, gue nemu kata-katanya lebih longgar. Nah itu aturannya lebih dilonggarkan. Enggak sih, sebenarnya nggak ada aturan tertulisnya, cuma ya ngerti kan, maksudnya kayak ya udahlah, udah malam gitu. Nggak bisa dibenerin juga sih. Gimana ya gue jelasin ya? Ya intinya jangan ditiru kalau nggak perlu amat gitu. Kalau ada jalur sepedanya pakai jalur sepeda, atau ya kayak gue biasanya pakai jalan raya ini ya gue pakai juga nggak apa-apa. Toh mobil ini tidak seperti mobil yang di jalan yang besar itu, yang kayak jalan tol gitu. Ya sebisa mungkin nggak pakai trotoar sih. But then again, apakah kita tidak boleh selamanya pakai trotoar? Ya boleh-boleh aja di situasi tertentu. Situasi gue sekarang itu tidak dibenarkan pakai trotoar. Gue yang dalam tanda kutip membenarkan diri gue sendiri karena ya udah malam. Jadi ya lebih dalam tanda kutip termaafkan lah gitu. Nggak ada orang gitu kan gitu. Ini sudah sampai di perempatan apartemen. Nah kita pencet ini dulu, cetik. Apartemennya di sini. Deng. Ya. Cakep. Kita sampai di apartemennya.
Gue akan parkir sepeda di dalam. Gue tunjukin aja parkiran sepedanya di dalam. Untuk parkiran sepeda hanya bisa diakses oleh penghuni apartemen gitu. Jadi ada kuncinya. Salah. Ini kunci sepeda. Buat yang ini, kita matiin aja dulu. Nah, kunci apartemennya ada di sini. Ini jujur aja gue agak ribet sih ini. Cuma demi nunjukin ke kalian. Ya udahlah. Saatnya kita akses ini. Ya. Sudah terbuka. Tinggal dorong kayak ini saat lampunya nyala, ting, asik. Inilah tempat parkiran sepedanya dan selayaknya parkiran mobil di komplek. Kita punya spot sendiri-sendiri walaupun bebas ya ini sebenarnya. Dan spot gue itu di sini. Ya. Nah, inilah spot saya parkir sepeda. Udah, biasanya nggak gue kunci karena ya cenderung aman di sini. Ambil tas, udah selesai. Ini lampu saya matiin dulu. Tidak lagi. Ya udah saya akhiri di dalam sini ya kalau gitu. Itulah perjalanan pulang dari kantor malam-malam. Mudah-mudahan seru. Kayaknya di video ini tidak ada pesan moralnya. Udah, gue kebanyakan mikir. Ini udah jam 1:26, udah 1:30, mau tidur dulu, ngantuk. I'll see you on the next video, PG. Bye.